Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Hari ini saya menuju ke wilayah Kecamatan Gending, tepat di belakang kantor Kecamatan Gending ya. Di sini saya menuju ke makam Raden Panji yang oleh masyarakat sekitar dikabarkan bahwasanya Raden Panji ini berasal dari kerajaan Majapahit. Nah, jadi biar tidak semua dihubung-hubungkan ke Majapahit, ini Majapahit, itu Majapahit. Jadi di sini saya langsung menuju ke lokasi untuk meneliti keadaan makam, juga bebatuan yang ada di sekitar makam, juga pepohonan yang ada di sekitar makam. Dari sini dapat kita melihat berasal dari masa mana Sang Raden Panji ini berasal. Apakah dari masa kerajaan Majapahit atau dari masa kolonial? Ya saudara, hari ini saya sudah sampai di makam di wilayah Kecamatan Gending ya, atau di wilayah Gending. Saya sudah nyampe di makam yang oleh masyarakat Gending disebut makam Raden Panji ya, makam Raden Panji. Jadi masyarakat sini sempat bertanya kepada saya, salah satu masyarakat, siapa sih Raden Panji ini, Pak Eko? Nah, di sini coba kita telusuri tentang siapa sih Raden Panji. Ya. Yuk kita mulai dari sini. Kalau dilihat jenis batu nisannya ini memang menggunakan batu biasa ya, batu biasa ya saudara. Ini ada 5 makam di sini. 1, 2, 3, 4 di sini, 5 ya. Jadi ada 5 makam. Jika dilihat jenis batunya memang batunya batu biasa ya, batu gunung ya saudara. Sedangkan di areal sini itu jauh dari gunung. Nah, jika kita melihat dari pepohonan, ini pohon bernama Brahmastana. Ini pohon kunonya Brahmastana ya. Kalau sekarang kita sebut beringin. Sangat mudah ya zaman sekarang, sebut beringin. Kalau dilihat dari kulit, pohon ini berusia kurang lebih dari 50 tahun. Kurang lebih dari 50 tahun ya saudara. Kemudian kali ke pohon ini, pohon apa ini? Ini pohon apa ini? Pohon ketapang. Kita lihat sampelnya. Ya, kalau pohon yang ini, pohon ketapang ini, kalau dilihat barusan dilihat kulitnya ya, ini usianya pun sama dengan yang beringin itu ya. Jadi kurang dari 50 tahun. Jadi pohonnya ini kurang dari 50 tahun. Intinya tidak sampai 50 tahun ya saudara. Kemudian saya lihat di sana ada. Nah, kalau yang ini jenisnya seperti
pohon beringin juga ya, tapi kayaknya bukan sih. Kita lihat dulu. Nah, kalau ini pohon ini sudah berusia lebih dari 50 tahun, tapi kurang dari 100 tahun ya saudara. Kembali lagi ke makam. Nah, sekarang kita menuju ke makam satunya. Mari kita lihat jenis-jenis batunya dulu ya, sebelum kita menentukan makam siapa yang berada di wilayah sini ya. Ini kayaknya ada dua makam ya, satu dua ya. Kalau dilihat di sini jenis batu, kalau jenis batu yang seperti ini ya saudara, ini memang usianya udah lama, ribuan tahun ya. Mulai dari proses tanah dipanaskan menjadi pasir, dipanaskan lagi dari pasir menjadi batu, akhirnya berbentuk seperti ini. Berbentuk seperti ini, tidak sempurna seperti ini ya. Nah, dari tanah dipanaskan menjadi pasir, pasir dipanaskan lagi menjadi batu dan berbentuk seperti ini. Ini aja sudah membutuhkan sekitar 400-500 tahun. Nah, apalagi kalau sudah berbentuk seperti ini. Ini sudah bisa ribuan tahun ya. Dan di sini kita lihat ada batu bata. Kalau dilihat jenis batu batanya ini tidak menuju ke arah masa kerajaan ya. Ini lebih ke masa kolonial ya saudara. Jadi batunya ini kecil, tidak sebesar batu masa kerajaan, kemudian ditata menjadi satu. Jadi ini tembok, ini bekas tembok namun ditanam di sini ya saudara. Ada dua batu bata, ada dua ini dijadikan satu. Ini gayanya orang zaman dulu membuat bangunan ya. Jadi tebal, sama dengan yang lain di sana. Nah, sama aja. Jadi ini masa kolonial. Kalau dilihat jenis batu batanya, ini antara 1900-an ya. Jadi tidak terlalu tua ya saudara. Kalau lihat jenis batunya, batu batanya dan semennya sudah mulai membatu. Ini mulai tahun 1900-an yang ini. Ya itulah saudara, sedikit gambaran tentang menentukan satu tempat, bahwasanya ini makam Raden yang berasal dari masa kerajaan Majapahit. Itu informasi yang saya terima. Namun setelah saya telusuri, setelah saya teliti dari bentuk bebatuannya, juga dari usia kayu-kayu yang besarnya. Kalau dilihat dari sisi kayu, kalau dilihat dari kayunya, ini tidak terlalu lama ya, tidak terlalu tua ya, masih tua kayunya daripada saya tentunya. Jadi tidak terlalu tua. Kalau melihat kayunya ya tidak terlalu tua, karena usianya belum sampai 100 tahun. Itu usia kayunya. Sedangkan bebatuannya, bebatuan yang dibuat oleh manusia, bukan batu yang dibuat oleh alam ya. Kalau yang batu yang dibuat oleh alam memang sudah banyak, usianya memang sudah tua. Namun batu yang dibuat oleh manusia
ada yang lewat di sini barusan. Batu yang dibuat oleh manusia ini berjenis batu bata, berasal dari tahun 1900-an. Nah, tinggal kita lihat ada apa, ada siapa, termasuk orang-orang yang terkenal di masa tahun-tahun yang tercatat di dalam penelitian barusan. Itu ada siapa orang-orang yang terkenal di daerah sini pada tahun 1900, dan ada siapa orang-orang yang terkenal di daerah sini pada 100 tahun yang lalu dari tahun 2021 ini ya saudara. Jadi itu tinggal ditentukan. Bisa jadi Raden Panji ini tidak berasal dari masa kerajaan, namun berasal dari masa Mataram ataupun masa kolonial. Oke saudara, itulah liputan saya kali ini di wilayah Gending. Mari ikuti liputan saya berikutnya ke tempat-tempat yang mengandung sejarah, termasuk di tempat Anda. Oke.